Shalom anak-anakku, saya Pak Sianturi akan membicarakan tentang cinta tanah air. Materi ini saat ini sangat penting di tengah-tengah masyarakat kita yang sering melakukan demonstrasi intoleransi. Bagaimana cara menghindari itu? Harus dibangun nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu adalah kesetiaan tertinggi pada negara. Nasionalisme itu adalah bangsa. Sejauh mana kita memiliki nama bangsa Indonesia, itulah yang disebut dengan nasionalisme. Bangsa, negara itu berbeda. Nasionalisme atau bangsa, sejauh mana kita memiliki nama Indonesia. Sense of belonging. Itulah bangsa. Jadi tidak perlu ada yang dipaksa orang untuk memiliki nama Indonesia. Ini nasionalisme. Sedangkan negara itu adalah institusi. Negara harus memenuhi 3 syarat. Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Di negara ini syarat dengan hukum. Kita harus dipaksa untuk tunduk pada bangsa Indonesia. Itulah negara. Sedangkan bangsa atau nasionalisme tidak ada pemaksaan untuk tunduk pada bangsa Indonesia. Nasionalisme itu adalah kesadaran tertinggi pada kita untuk tunduk pada bangsa Indonesia. Tidak perlu ada lembaga apapun yang bisa memaksa kita untuk tunduk pada bangsa Indonesia. Tetapi itu adalah didorong dari hati nurani kita agar kita berbuat yang terbaik untuk Indonesia. Inilah yang disebut dengan nasionalisme. Nasionalisme itu adalah pengejawantahan dari cinta tanah air. Dengan nasionalisme itu terwujudlah cinta tanah air kita. Lantas bagaimana kita untuk mewujudkan cinta tanah air? Ada beberapa hal yang perlu kita ikuti. Yang pertama, kita harus belajar tentang sejarah perjuangan bangsa dan menghargai jasa-jasanya. Kalau kita melihat perjuangan bangsa Indonesia tentang nasionalisme, ada 3 tahap nasionalisme di Indonesia. Sampai pada tahun 1945 nantinya. Nasionalisme yang pertama, atau tahap yang pertama, adalah pada tahun 1908. Dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Apa yang membedakan pergerakan pada zaman setelah Budi Utomo dan sebelum Budi Utomo? Sebelum zaman Budi Utomo, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Tercerai-berai. Tidak ada kesatuan. Tetapi setelah adanya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908, disinilah muncul gerakan nasionalisme. Inilah nasionalisme yang pertama. Di mana semua pergerakan menyatu tanpa memikirkan suku, agama, dan kedaerahan. Perjuangan itu betul-betul menyatu. Diikat oleh rasa bangsa, walaupun pada saat ini belum ada nama Indonesia. Pada periode kedua adalah pada tahun 1928 dengan lahirnya kesepakatan para pemuda dengan munculnya Sumpah Pemuda. Ini adalah nasionalisme kedua di Indonesia.
di mana di sini tidak ada lagi Yong Japa, Yong Sumatera, Yong Batak, Yong Ambon, tidak ada lagi, sudah menyatu dengan Yong Indonesia. Di sini lahir bahasa Indonesia. Dengan memilih bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ini adalah merupakan kesepakatan tertinggi dari masyarakat Indonesia. Tidak memakai bahasa Jawa walaupun mayoritas Jawa. Tetapi dipakai bahasa yang sudah taraf internasional, yaitu bahasa Melayu. Dibuatlah menjadi bahasa Indonesia. Inilah kesepakatan tertinggi daripada kalangan pemuda dalam nasionalisme yang kedua. Kemudian nasionalisme yang ketiga adalah 17 Agustus 1945. Di mana semua masyarakat, perangkat semua masyarakat Indonesia yang majemuk menyatu menyatakan kemerdekaannya. 17 Agustus, walaupun Indonesia belum menjadi negara pada saat ini, tetapi kita sudah diikat oleh rasa bangsa. Maka di dalam teks proklamasi itu dibuat oleh Soekarno dan pejuang-pejuang kemerdekaan, dinyatakan kami bangsa Indonesia belum menjadi negara. Tetapi di sini sudah menghimpun semua masyarakat, tidak ada lagi kedaerahan dan segala macam. Itulah penghargaan kita pada perjuangan para pahlawan kita yang sudah dengan rela melakukan apa saja untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera ini adalah menggambarkan kepada kita rasa hormat kita kepada bangsa. Jangan sepelekan bangsamu. Junjung tinggi nama bangsamu. Poin ketiga, kita bisa memakai produk dalam negeri. Nah, kalau kita terlalu sering memakai produk negara lain, Indonesia tidak akan maju. Usaha-usaha kecil dari masyarakat tidak akan berkembang. Karena kita selalu memakai produk luar. Tapi kalau kita memakai produk dalam negeri, artinya perputaran ekonomi ada di Indonesia. Tenaga kerja Indonesia bisa kita dipakai di perusahaan-perusahaan kecil. Artinya tenaga-tenaga ini tidak perlu pergi keluar. Tidak ada lagi pembantu rumah tangga yang harus keluar. Tetapi sudah ada di Indonesia karena banyak perusahaan-perusahaan kecil yang memberdayakan mereka. Jadi kalau rasa nasionalisme tinggi, belilah produk dari negara Indonesia. Apakah itu pakaian atau sepatu dan yang lainnya. Sepanjang masih ada produk dalam negeri, tidak perlu membeli produk luar. Sepatu misalnya. Sepatu produk Indonesia sudah cukup bagus. Untuk apa kita membeli produk sepatu negara lain? Agar Indonesia ini berkembang ke depan. Yang keempat, kita harus mempertahankan Indonesia. Jangan kita merongrong bangsa ini dari dalam. Banyak demonstrasi-demonstrasi yang merongrong bangsa dan negara dari dalam sendiri. Pembusukan negara dari dalam. Ini akan membuat negara ini hancur. Porak-poranda, perpecahan. Banyak pergunjingan-pergunjingan di Indonesia mengenai sara, suku, agama, dan ras. Penghinaan pada suku tertentu, penghinaan pada agama tertentu, penghinaan pada ras tertentu. Ini sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Karena ini Indonesia adalah merupakan masyarakat kemajemukan, pluralistik. Indonesia bagian dari semua ras, suku, agama menyatu. Tidak ada lagi suku A dan suku B. Tetapi yang ada adalah Indonesia. Indonesia adalah masyarakat yang majemuk.
Mempertahankan ini adalah kita harus bisa menerima keberadaan orang lain. Orang lain itu adalah bagian dari Indonesia. Tidak ada ego sektoral, kesukuan atau etnis yang merasa sukunya jauh lebih tinggi daripada yang lain, yang merasa agamanya jauh lebih baik daripada agama lain. Tetapi kita harus bisa menerima semua orang beragama adalah sama. Kita bisa fanatis pada agama kita. Harus fanatis memang. Karena kalau kita fanatis pada agama kita, berarti kita mempercayai. Yang tidak diperbolehkan adalah fanatik yang berlebihan. Yang menganggap bahwa agama orang lain lebih rendah daripada agama kita. Tidak boleh juga kita mengatakan suku kita yang terbaik dari suku yang lain. Biarlah itu menjadi suku masing-masing. Ini yang disebut dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah perbedaan yang disatukan. Berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Yang kelima, kita harus mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau kita memang berbangsa Indonesia, kita harus kontrol jalannya pemerintahan dari negara Indonesia agar tidak melenceng, lari kemana-mana. Kita harus awasi lembaga-lembaga maupun DPR itu atau lembaga hukum dan segala macam. Ada 3 lembaga di Indonesia, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3-tiganya harus kita awasi. Agar hukum tidak melenceng, agar DPR tidak melenceng, agar eksekutif atau pemerintah tidak melenceng. 3 lembaga ini harus diawasi oleh masyarakat Indonesia agar mereka tidak bisa mempermainkan alur daripada hukum, alur dari legislatif, alur dari eksekutif. Yang keenam adalah mengharumkan nama Indonesia. Kita masing-masing punya bidang. Ada yang suka dengan olahraga, ada yang suka dengan bernyanyi, ada yang suka dengan segala kegiatan yang lainnya. Pakailah itu untuk mengharumkan nama bangsamu. Negara seperti Argentina misalnya terkenal karena pemain bolanya. Bisa mengharumkan nama bangsanya dari bola. Nah, Indonesia mau diperkenalkan dari apa? Apakah dari ilmu pengetahuan? Boleh. Apakah dari olahraga? Boleh. Apakah dari bidang-bidang lain? Kita harus menunjukkan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dalam bidang apapun kita. Kita tunjukkan keahlian kita bahwa kita mampu dan mampu berkompetisi dengan bangsa apapun. Kemudian kita harus menjaga lingkungan. Yang ke-8, yang ke-7. Menjaga lingkungan. Terakhir ini ada peringkat pembuang atau pengguna sampah plastik. Indonesia bayangkan masuk pada peringkat 2. Peringkat 2 membuang sampah terbanyak di dunia. Peringkat satunya adalah Cina, peringkat kedua Indonesia, peringkat ketiga Inggris, kemudian menyusul Vietnam, Filipina. Ini adalah peringkat-peringkat daripada pembuang plastik terbesar di dunia. Kita tahu plastik ini sulit terurai. 100 tahun pun plastik tidak akan terurai menjadi tanah. Sehingga harus kita hindari ini plastik. Dan kalau bisa sekolahin ya, semua anak-anak kami yang ada di sini, hindari menggunakan plastik sekali pakai. Kemasan minuman misalnya, tidak perlu. Bawa saja minumanmu dari rumah, ada tempat minummu dari rumah, bawa ke sekolah, dan besok kamu cuci lagi, kamu pakai lagi.
hindari plastik sekali pakai. Jangan pernah menggunakan plastik yang mengotori bumi Indonesia. Jadi, kita harus menghijaukan. Lingkungan kelasmu misalnya nanti kalau kamu sudah masuk kelas, buatlah seindah mungkin kelasmu itu dengan menanam bunga atau dalam pot atau di sekeliling kelasmu nantinya. Agar penghijauan bisa berjalan di negara kita. Mulai dari dirimu. Penggunaan plastik juga mulailah dari dirimu. Hindari menggunakan plastik sekali pakai. Kalau kamu jajan, bolehlah. Tidak perlu membeli produk-produk yang memakai plastik. Beli saja yang bisa langsung kamu konsumsi tanpa menggunakan plastik. Karena ini adalah yang mengotori bumi Indonesia. Lautan Indonesia adalah yang terkotor kena limbah plastik yang terbuang di laut. Hindari ini. Kemudian yang lain adalah kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Ini wujud dari nasionalisme. Jangan kita permainkan bahasa itu. Gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang lain adalah hindari sara. Suku, agama, dan ras. Seperti tadi kita sudah mulai singgung untuk menghindari sara. Kita lihat masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk, pluralistik. Kesatuan itu paling penting daripada semuanya. Untuk menghindari kita dari perpecahan. Kita bagian dari dunia. Kita bagian dari dunia. Baik itu dalam politik, dalam hal apapun, dalam lingkungan, kita harus menjaga negara kita. Agar kita tidak dipandang oleh negara lain secara global adalah negara yang rusak. Tetapi mari kita jaga nama bangsa Indonesia itu dengan cinta tanah air, dengan nasionalisme. Kuatkan di dalam hatimu bahwa kamu adalah bangsa Indonesia. Perjuangkan nama Indonesia itu di seluruh penjuru dunia. Inilah penjabaran dari wujud cinta tanah air. Terima kasih, Tuhan memberkati.